Akhirnya, setelah bertahun-tahun menyimpan segala rahasia di balik senyuman yang tenang dan sorotan mata yang penuh misteri, M. Nasir memutuskan untuk membuka mulutnya. Dalam bilik kecil yang dipenuhi kenangan lama, dengan cahaya matahari yang lembut menembus tirai, dia duduk berdiam diri, menatap kosong ke arah horizon, seakan mencari kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan rasa sakit yang selama ini terpendam. Hubungan dengan Ramli Sarip, yang dahulu dianggap seperti saudara sendiri, kini berubah menjadi luka yang tidak mudah sembuh. Persahabatan yang pernah indah itu runtuh di tengah-tengah kegemilangan musik mereka, digantikan oleh bayang-bayang pengkhianatan yang menusuk hati. Setiap nota yang mereka cipta bersama, setiap lirik yang pernah dihafal oleh jutaan peminat kini, terasa seperti parut yang mengingatkan M. Nasir pada kehilangan yang tidak ternilai. Dia mengingat kembali saat-saat mereka duduk bersebelahan di studio, berbincang tentang musik, kehidupan, dan impian yang tidak berbatas. Ketawa mereka bergema dalam memori, hangat dan tulus. Namun, di sebalik tawa itu, ada benih-benih ketegangan yang perlahan-lahan membesar, tanpa disedari oleh siapapun. Satu keputusan kecil, satu kata yang tidak dijaga, menjadi percikan yang menyalakan api pengkhianatan. M. Nasir, dengan suaranya yang berat dan mata yang sayu, menceritakan bagaimana kepercayaan yang diberikan kepada Ramli Sarip hancur sekelip mata, meninggalkan bekas yang dalam bukan sahaja pada dirinya, tetapi juga pada keluarga yang terlibat. Anak-anak perempuan M. Nasir, yang dahulu berlari-lari di sekitar studio sambil mendengar lagu-lagu ayah mereka, kini harus menanggung penderitaan yang tidak sepatutnya mereka alami. Kegembiraan kanak-kanak berubah menjadi ketakutan dan kebingungan saat mereka melihat dunia orang dewasa dipenuhi pengkhianatan dan perpisahan. Setiap kali mereka menatap wajah ayahnya, mereka dapat merasakan kesedihan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Carla Panini, yang pernah menjadi penyokong setia dan teman rapat keluarga, kini berdiri di tengah kontroversi, menghadapi kebencian dan penghakiman masyarakat. Dia sendiri menanggung beban emosional yang besar, karena menjadi saksi bisu bagi peristiwa yang merubah hidup beberapa insan yang mereka kasihi. Dalam wawancara yang jarang dilakukan itu, M. Nasir menjelaskan bahwa bukan niatnya untuk menyinggung atau menjelekkan Ramli Sarip, tetapi kebenaran harus diungkapkan agar kesedihan dan kemarahan yang tersembunyi selama bertahun-tahun dapat menemukan jalan keluar. Ia menceritakan tentang malam-malam panjang di mana dia duduk seorang diri, memikirkan persahabatan yang hilang, dan bagaimana setiap pengkhianatan membawa rasa sakit yang mendalam. Musik, yang dahulu menjadi penyembuh jiwa, kini menjadi saksi bisu kepada duka yang tersembunyi. Bagi masyarakat, kisah ini mungkin hanya sebahagian daripada cerita selebriti. Bagi M. Nasir, ia adalah pelajaran tentang kerentanan hati manusia. Betapa mudahnya kepercayaan dapat dirampas, betapa dalamnya luka yang ditinggalkan oleh pengkhianatan, dan bagaimana kasih sayang yang tulus boleh diganggu oleh kesalahan yang tidak disengajakan. Setiap nota lagu yang tercipta selepas itu dipenuhi dengan nuansa kesedihan dan pengharapan yang bercampur, seolah-olah dia cuba menyampaikan kepada dunia bahawa walaupun persahabatan bisa runtuh, kekuatan untuk bangkit tetap ada. Monsieur Nasir juga menyentuh tentang bagaimana keluarganya belajar untuk berdamai dengan kenyataan pahit ini. Dalam kesunyian malam, ketika anak-anaknya tidur, dia sering termenung di tepi jendela, melihat bintang-bintang dan berfikir tentang kehidupan yang pernah mereka impikan. Ada rasa kehilangan yang tidak dapat digantikan, namun juga ada harapan bahwa suatu hari nanti, luka itu akan sembuh, dan setiap individu akan menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Pendedahan ini bukan sekadar cerita tentang persahabatan yang hancur, tetapi juga cermin bagi semua yang mendengar. Tentang bagaimana kepercayaan, pengkhianatan, dan cinta keluarga saling berkaitan.
M. Nasir, dengan ketenangan dan kejujuran, akhirnya membiarkan kata-kata keluar, membiarkan dunia melihat sisi lain kehidupan seorang legenda musik, sisi yang penuh air mata, rasa sakit, dan pengajaran yang tak ternilai. Ia adalah kisah tentang kehilangan, pengampunan, dan keberanian untuk menghadapi kebenaran biarpun pahit. Dan meskipun luka itu masih terasa, kisah mereka akan terus menjadi pengingat akan betapa kompleksnya hati manusia, betapa rapuhnya ikatan yang pernah dianggap kekal, dan betapa dalamnya rasa sakit yang bisa dirasakan ketika pengkhianatan mengoyak kepercayaan yang paling murni. Di tengah riuh rendah dunia hiburan, di mana gemerlap panggung sering menutupi luka yang tersembunyi, M. Nasir duduk termenung, memikirkan tentang makna keadilan. Liu Chongli benar-benar wujud dalam dunia yang penuh dengan rahasia, tipu daya, dan pengkhianatan. Setiap langkah yang diambilnya, setiap keputusan yang dibuat, seakan-akan berada di persimpangan antara hati nurani dan tuntutan masyarakat. Dunia menuntut jawaban, namun kebenaran kadang terselindung di balik tirai ketidakpastian. Bagaimana mungkin keadilan ditegakkan apabila kebenaran itu sendiri telah diputar belitkan oleh prasangka, oleh bisikan dan tafsiran yang berbeza-beza? M. Nasir sering memikirkan anak-anak perempuannya yang menjadi saksi tanpa kata kepada pergolakan ini. Mereka bertanya, "Ayah, mengapa persahabatan boleh berakhir dengan luka?" Dan dalam hati M. Nasir timbul pertanyaan yang lebih dalam lagi. Bolehkah seseorang benar-benar memaafkan pengkhianatan yang menembusi jiwa begitu dalam? Tathu bukan sekadar kata-kata yang diucapkan, ia adalah proses panjang, bergulat dengan emosi, menghadapi rasa sakit yang kadang tidak terungkap. Bagaimana mungkin hati yang pernah diikat, dengan kepercayaan yang tulus, sanggup menanggung kembali bayangan pengkhianatan? Dalam perjalanan hidupnya yang panjang, M. Nasir menyadari bahwa masyarakat sering melihat hanya permukaan, sorotan lampu, tepukan gemuruh, senyuman yang memukau, tetapi tidak menyentuh inti rasa sakit yang tersembunyi. Ia adalah dunia di mana keadilan hanya terlihat sebagai simbol, bukan kenyataan yang benar-benar dirasai. Dan disinilah muncul dilema. Apakah kebenaran yang diungkapkan di hadapan publik sudah cukup? Atau hanya sebahagian kecil dari realiti yang kompleks? Setiap wawancara, setiap artikel yang terbit, seolah-olah hanya menyingkap sekeping lukisan besar, sementara ribuan lapisan lain tetap terselubung. M. Nasir juga memikirkan Carla Panini, yang dulu dianggap sahabat, kini menjadi simbol penghakiman publik. Ia menyadari bahwa kehidupan manusia penuh dengan ambiguity, baik dan jahat, benar dan salah, cinta dan dendam sering bercampur. Memaafkan, baginya, bukan sekadar membebaskan orang lain dari kesalahan, ia juga membebaskan dirinya sendiri dari beban emosi yang memenjarakan hati. Tetapi, bagaimana untuk memaafkan apabila luka itu terlalu dalam? Apabila setiap ingatan tentang pengkhianatan membakar jiwa seperti bara api yang tidak pernah padam? Dalam kesunyian malam, M. Nasir sering menatap langit yang gelap, menanti bintang yang seakan memberikan harapan. Ia bertanya pada diri sendiri, apakah kita, sebagai manusia, benar-benar mampu menegakkan keadilan sejati? Atau keadilan hanyalah konstruksi sosial, sekadar ilusi yang diciptakan untuk menenangkan hati yang gelisah? Dan ketika ia memikirkan Ramli Sarip, teman lama yang kini menjadi bayangan masa lalu yang penuh kontroversi, muncul pertanyaan lain. Apakah pengkhianatan itu harus dibalas dengan kemarahan, atau cukup dengan pemahaman dan penerimaan bahwa manusia tak sempurna? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak memiliki jawaban mudah. Mereka menggantung di udara, memenuhi ruang antara kenyataan dan harapan, antara kenyataan yang pahit dan impian yang tak tercapai. M. Nasir sadar bahwa setiap individu memiliki versi kebenarannya sendiri, dan apa yang tampak jelas bagi satu orang mungkin terselubung bagi orang lain. Apakah kebenaran dapat diukur hanya melalui sudut pandang masyarakat?
Atau adakah ia lebih dalam, tersembunyi di dalam hati setiap orang yang terlibat? Lebih jauh lagi, ia bertanya tentang keluarga. Anak-anaknya, meski masih kecil, sudah merasakan dampak pergolakan ini. Mereka belajar tentang luka, tentang ketidakadilan, tentang betapa kompleksnya perasaan manusia. M. Nasir ingin melindungi mereka dari sakitnya dunia, tetapi ia tahu bahwa kenyataan tidak bisa dihindari. Tentu, jika ia datang, bukan sekadar hadiah bagi pengkhianat, tetapi juga pelajaran hidup bagi mereka yang menyaksikan dan merasakannya. Dalam renungannya, Maher Nasir mulai memahami bahwa Tentu bukan tanda kelemahan, tetapi keberanian. Keberanian untuk menerima kenyataan, untuk berdamai dengan masa lalu, dan untuk membiarkan luka menjadi guru daripada musuh. Namun, keberanian itu juga datang dengan kesedihan. Kesedihan atas apa yang hilang, atas persahabatan yang runtuh, atas mimpi-mimpi yang tak sempat terwujud. Ia adalah keseimbangan yang rapuh antara harapan dan penderitaan, antara penyesalan dan penerimaan. Ketika hari mulai menua dan cahaya senja menyinari jendela biliknya, M. Nasir merenung kembali semua perjalanan hidupnya. Ia sadar bahwa pertanyaan tentang keadilan dan ta'athu tidak akan pernah memiliki jawaban tunggal. Mereka adalah perjalanan yang berkelanjutan, bukan destinasi yang bisa dicapai. Ia memutuskan untuk membiarkan pertanyaan itu tetap terbuka, agar setiap orang yang mendengar kisah ini dapat merenung dan mencari makna sendiri dalam kehidupan yang penuh dengan luka dan harapan. Akhirnya, ia tersenyum tipis, bukan karena semuanya selesai, tetapi karena ia memahami bahwa hidup adalah tentang menghadapi ketidakpastian dengan hati yang berani. Ia biarkan pertanyaan itu menggantung, memberi ruang untuk refleksi, memberi kesempatan bagi pemahaman yang lebih dalam, dan meninggalkan kesan yang tidak mudah dilupakan bagi mereka yang mengikuti perjalanan hidupnya. Dalam dunia yang dipenuhi rahasia dan pengkhianatan, terkadang yang terpenting bukan jawaban yang pasti, tetapi kemampuan untuk berdiri teguh, memeluk luka, dan tetap membuka hati untuk kemungkinan Tentu, walau pahitnya tetap terasa. Biarpun tahun-tahun berlalu, bayangan masa lalu tetap membayang di setiap langkah M. Nasir dan Ramli Sarip. Dunia luar mungkin melihat mereka tersenyum, mencipta lagu baru, dan tampil di pentas dengan aura kebahagiaan. Namun hati mereka menyimpan luka yang belum sembuh. Setiap nota musik yang tercipta seakan-akan membawa jejak kenangan lama. Tentang persahabatan yang pernah suci, tentang pengkhianatan yang menusuk jauh ke dalam jiwa. Bagi penggemar, kisah mereka mungkin tampak seperti drama yang sudah tamat, tetapi bagi M. Nasir dan Ramli Sarip, cerita itu masih hidup, menunggu babak yang belum ditulis. M. Nasir, dengan ketenangan luarnya, sering menyimpan rahasia yang tidak pernah diungkapkan. Rahasia itu seperti pedang bermata dua, bisa menyembuhkan jika dibuka, tetapi juga bisa mencederai jika tersalah arah. Dalam setiap percakapan, dalam setiap senyuman yang tampak biasa, terselip pertanyaan yang tidak terjawab. Apakah dunia siap menerima kebenaran penuh? Dan apakah pengungkapan itu akan menjadi penebus, atau justru menambah luka yang sudah ada? Rahasia itu bukan hanya milik M. Nasir, tetapi juga milik Ramli Sarip, yang kini menjalani kehidupannya sendiri, berusaha menutup pintu masa lalu yang penuh duka. Dunia hiburan dan masyarakat luas, dengan rasa ingin tahu yang tak terpuaskan, terus memantau langkah mereka. Setiap pernyataan, setiap lagu baru, setiap senyuman yang terpancar di layar kaca menjadi bahan spekulasi. Media sosial memuatkan komentar dan analisis, kadang penuh dengan simpati, kadang dipenuhi dengan penilaian keras. Namun, hanya sedikit yang memahami kedalaman perasaan yang sesungguhnya. Bagaimana mungkin mereka memahami kesedihan yang tidak terungkap, atau pengkhianatan yang begitu kompleks, jika mereka hanya melihat dari permukaan?
Anak-anak M. Nasir juga tetap menjadi saksi bisu dari perjalanan ini. Mereka tumbuh dalam suasana di mana cinta dan pengkhianatan saling bertaut, di mana kepercayaan diuji setiap hari. Carla Panini, yang pernah dianggap teman sejati, masih menghadapi bayangan masa lalu yang mempengaruhi hubungan sosialnya dengan dunia luar. Setiap langkahnya, setiap senyumannya, menjadi cermin bagi masyarakat yang ingin mencari kebenaran atau sekadar hiburan. Dan bagi M. Nasir, melihat semua ini, ada campuran rasa tanggung jawab, kesedihan, dan kebingungan antara ingin melindungi keluarga dan keinginan untuk membuka tabir rahasia yang selama ini disimpan. Sementara itu, Ramli Sarip juga tidak lepas dari bayang-bayang masa lalu. Persahabatan yang hancur itu meninggalkan bekas yang mendalam di jiwanya. Ia terus berusaha membangun kehidupan baru, namun bayangan pengkhianatan tetap menghantui setiap keputusan yang dibuat. Setiap lagu yang ia ciptakan kini terselip nuansa kerinduan dan penyesalan, seakan-akan ia mencoba berdialog dengan M. Nasir tanpa kata-kata, melalui nada dan lirik yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang pernah merasakan kedalaman ikatan persahabatan. Cerita ini, meskipun tampak seperti masa lalu yang sudah selesai, sebenarnya tetap hidup dalam setiap detik kehidupan mereka. Setiap interaksi dengan dunia luar, setiap tatapan mata, setiap langkah di atas panggung, membawa potongan cerita yang belum lengkap. Ada rasa takut bahwa rahasia yang disimpan itu bisa terbuka kapan saja. Namun ada juga kesadaran bahwa beberapa rahasia harus tetap tersimpan agar luka tidak bertambah parah. Dunia mungkin menunggu penjelasan, tetapi hati mereka tahu bahwa beberapa hal tidak bisa dijelaskan sepenuhnya tanpa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Dalam kesunyian malam, M. Nasir duduk di tepi jendela, menatap kota yang terang oleh lampu-lampu jalan. Ia teringat saat-saat ketika Ramli Sarip dan ia duduk berdampingan, merancang lagu dan tertawa tanpa beban. Kini, semua itu terasa seperti kenangan dari dunia lain, dunia yang terlalu jauh untuk dijangkau kembali. Namun, rahasia yang ia pegang tetap membuatnya waspada. Setiap langkah ke depan, setiap keputusan untuk membuka diri harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan lebih banyak luka. Pertanyaan tentang masa depan selalu menggantung. Akankah persahabatan itu bisa pulih? Akankah rahasia yang tersimpan suatu hari diungkapkan dan membawa penebusan, atau justru menimbulkan konflik baru? Dunia luar terus menunggu jawaban, tetapi M. Nasir dan Ramli Sarip memahami bahwa beberapa hal mungkin tidak memiliki jawaban yang memuaskan. Kehidupan, dengan segala kompleksitasnya, terus berjalan membawa mereka melalui gelombang emosi, pengkhianatan, dan harapan yang samar. Cerita ini, meskipun penuh dengan pengkhianatan dan duka, juga menunjukkan keberanian untuk tetap menghadapi kenyataan. M. Nasir, dengan segala rahasia dan luka yang dipendamnya, tetap berjalan di atas pentas kehidupan, memeluk masa lalu tanpa kehilangan harapan. Ia membiarkan dunia bertanya, membiarkan pertanyaan tentang keadilan, ta'athu, dan kebenaran tetap terbuka. Dan mungkin, justru karena itulah kisah ini belum memiliki akhir, karena kehidupan sendiri adalah sebuah perjalanan yang tidak pernah benar-benar selesai, selalu mengundang refleksi, dan selalu meninggalkan bayangan masa lalu yang tak bisa dihapus begitu saja. Kisah mereka antara M. Nasir dan Ramli Sarip bukan hanya tentang masa lalu, ia hidup di masa kini, dan setiap detiknya berpotensi memengaruhi masa depan. Rahasia yang belum terungkap, pengkhianatan yang masih terasa pedih, dan cinta serta kepercayaan yang hilang, semuanya menyatu dalam satu perjalanan yang kompleks. Dunia mungkin menunggu akhir cerita, tetapi bagi mereka, cerita itu masih berjalan, seperti aliran lagu yang tak pernah berhenti, dengan nada yang kadang indah, kadang pahit, dan selalu meninggalkan ruang untuk interpretasi, pemahaman, dan refleksi yang mendalam. Tidak seorang pun di antara kita yang sempurna.
Setiap manusia membawa bayangan gelapnya sendiri, tempat di mana cahaya kebenaran kadang sukar menembus. M.A. Nasir, dalam perjalanan hidupnya yang panjang, telah menyadari hal ini dengan cara yang penuh rasa sakit, namun juga mengajarkan ketabahan. Kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat, penyesalan yang tersembunyi di balik senyum, dan hati yang terluka oleh pengkhianatan, semuanya merupakan bagian dari mosaik kehidupan yang kompleks. Dan dalam mosaik itu, setiap fragmen, baik maupun buruk, membentuk identiti seseorang. Sejak perpecahan dengan Ramli Sarip, M. Nasir sering termenung, memikirkan makna kehidupan dan sifat manusia. Ia memahami bahwa kesalahan bukan semata-mata dosa, tetapi juga pelajaran yang mengajarkan kita tentang batasan, tentang keberanian, dan tentang kasih sayang yang tidak sempurna. Kita hidup di dunia di mana masyarakat sering menuntut kesempurnaan, menilai setiap langkah dengan mata yang tajam, tetapi kenyataannya, setiap orang berjuang dengan bayangan dan rahasia yang hanya mereka sendiri yang tahu. Rasa duka yang dialami M.A. Nasir bukan sekadar kerana pengkhianatan, tetapi juga kerana ia menyadari bahwa manusia mudah sekali tersesat dalam lorong-lorong kehidupan yang penuh godaan dan ketidakpastian. Dalam setiap interaksi, terdapat peluang untuk salah tafsir, untuk kecewa, dan untuk merasa tersisih. Dan dalam perjalanan itu, ia belajar bahwa keikhlasan dan kejujuran bukan selalu dihargai. Kadang, mereka menjadi beban yang harus ditanggung sendiri. Anak-anaknya menjadi pengingat akan tanggung jawab yang lebih besar. Mereka harus belajar menghadapi dunia yang tidak selalu adil, memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari pembelajaran, dan bahwa hidup tidak pernah sesederhana yang terlihat di layar televisi atau di media sosial. M. Nasir mengajarkan mereka dengan teladan bahwa keberanian sejati bukan sekadar menghadapi sorotan lampu atau tepukan gemuruh penonton, tetapi juga berani menghadapi diri sendiri, menghadapi kesalahan, dan berusaha menjadi lebih baik tanpa menghilangkan diri sendiri. Dalam setiap percakapan yang jarang ia lakukan, M.A. Nasir menekankan pentingnya memahami kompleksitas manusia. Ramli Sarip, meski pernah menjadi sumber luka, juga merupakan manusia dengan ketakutan, keinginan, dan kesalahan sendiri. Tidak ada yang sepenuhnya hitam atau putih. Kehidupan bukanlah cerita sederhana dengan bab yang jelas. Setiap orang membawa cerita tersembunyi, motivasi yang kadang tersembunyi di balik tindakan yang tampak salah atau mengecewakan bagi orang lain. Kehidupan di dunia hiburan yang tampak gemerlap dan penuh kemewahan sebenarnya juga penuh perjuangan dan dilema moral. M. Nasir menyadari bahwa sorotan lampu panggung hanyalah sebagian kecil dari kenyataan. Di balik itu ada malam-malam panjang yang diisi dengan keraguan, kebimbangan, dan doa-doa hening. Ia belajar bahwa menjadi manusia bukan tentang sempurna, tetapi tentang keberanian menghadapi ketidaksempurnaan, tentang keikhlasan untuk menerima diri sendiri dan orang lain apa adanya. Sementara itu, masyarakat sering memberikan penilaian tanpa mengetahui seluruh cerita. Media, penggemar, dan bahkan teman-teman lama kadang menjadi penghakim tanpa melihat kompleksitas batin. M. Nasir menyadari bahwa kebebasan untuk menentukan cerita sendiri adalah hak setiap individu, meski seringkali sulit diterima oleh dunia luar. Dalam kebebasan itu terdapat tanggung jawab untuk berbuat baik, untuk tidak membiarkan luka berkembang, dan untuk menjaga martabat meski dunia kadang tidak adil. Kehidupan mengajarkan juga tentang keberanian untuk mencari penebusan dengan cara sendiri. Satu, pengakuan atas kesalahan atau sekadar menerima kenyataan adalah jalan menuju pemulihan. Tidak semua orang mampu melakukan ini dengan mudah, dan itulah yang membuat manusia begitu kompleks. Setiap hati menyimpan rahasia, setiap pikiran menyimpan pergulatan. Dalam kesunyian malam, M. Nasir sering merenung, memikirkan jalan yang sudah ditempuh dan jalan yang masih harus dilalui.
Ia tahu bahwa setiap langkah, meski kecil, membawa makna. Lebih jauh lagi, M. Nasir memahami bahwa kehidupan bukan hanya tentang kesedihan atau pengkhianatan, tetapi juga tentang ketahanan. Liku-liku hidup, pengkhianatan, kehilangan, dan rasa sakit menjadi bagian dari pelajaran yang membuat manusia semakin matang. Kesalahan mengajarkan kita untuk lebih bijak, penderitaan mengajarkan kita untuk lebih empati, dan pengalaman mengajarkan kita tentang nilai cinta, kepercayaan, dan kebijaksanaan. Dalam dunia yang penuh pertanyaan, di mana batas antara benar dan salah sering kabur, M. Nasir berdiri sebagai contoh betapa kompleksnya kehidupan manusia. Ia menerima bahwa tidak ada jawaban pasti, tidak ada keadilan mutlak, dan tidak ada kebahagiaan yang sempurna. Namun, ia juga menunjukkan bahwa keberanian untuk menghadapi diri sendiri, untuk memahami orang lain, dan untuk berjalan dengan penuh integritas adalah kunci dalam membangun kehidupan yang bermakna. Setiap lagu yang ia ciptakan kini bukan sekadar hiburan. Ia menjadi refleksi dari perjalanan hidup, pengakuan atas kesalahan, dan penghormatan terhadap ketahanan manusia. Setiap nada adalah ungkapan hati, setiap lirik adalah cermin jiwa. Dan meskipun dunia mungkin tidak sepenuhnya memahami kedalaman itu, M. Nasir tahu bahwa ia telah menjalani hidup dengan kesadaran penuh. Bahwa manusia itu kompleks, bahwa hidup itu penuh kontradiksi, dan bahwa setiap orang berhak menentukan jalan mereka sendiri, mencari penebusan dan menemukan cahaya di tengah bayangan yang paling gelap. Akhirnya, cerita ini, meski masih menyimpan luka dan rahasia, tetap memberi harapan bahwa dalam ketidaksempurnaan, dalam kesalahan dan penyesalan, selalu ada peluang untuk menemukan kedamaian. Bahwa setiap manusia, meski diuji oleh pengkhianatan dan kesulitan, tetap memiliki hak untuk menulis kisahnya sendiri, untuk memilih jalan penebusan, dan untuk menemukan cahaya mereka sendiri. Dan disinilah terletak keindahan kehidupan, dalam kemampuannya untuk menerima, untuk belajar, dan untuk terus melangkah meskipun bayangan masa lalu tetap ada. Di tengah gemerlap lampu panggung yang menerangi wajah-wajah penuh senyum dan tepuk tangan, terselip kenyataan yang tidak terlihat oleh mata ramai. Di balik sorotan dan sorak-sorai penonton, tersimpan keheningan yang dalam, keheningan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang memahami arti sebenar kehidupan. M. Nasir dan Ramli Sarip, dua legenda yang pernah sejalan dalam perjalanan seni, kini berdiri sendiri di persimpangan pengalaman dan kenangan. Mereka telah melalui pengkhianatan, duka, penyesalan, dan kebahagiaan yang singkat. Namun, pertanyaan yang paling sulit tetap menggantung di udara. Siapakah sebenarnya pemenang dalam hidup yang penuh pertarungan batin ini? Ketika topeng-topeng panggung perlahan diturunkan, hanya tersisa manusia sebenar, dengan kelemahan, kesalahan, dan luka yang tidak terlihat oleh mata orang lain. Senyum yang dulu tampak tulus kini, kadang menyimpan rasa sakit yang dalam. Kata-kata yang keluar di hadapan publik tidak selalu mencerminkan hati yang sebenarnya. Dan di antara semua itu, muncul satu kebenaran yang sederhana namun berat, bahwa yang paling sukar untuk diberikan adalah pengampunan. Tidak kepada orang lain, tetapi kepada diri sendiri. Dalam keheningan malam, M. Nasir sering merenung, mencoba menerima bahwa ia bukan orang yang sempurna, dan bahwa masa lalu tidak bisa diubah, hanya diterima. Ramli Sarip pun mengalami hal yang serupa. Bayangan masa lalu kadang datang tanpa diduga, mengingatkan pada persahabatan yang hilang, kepercayaan yang rusak, dan keputusan-keputusan yang menimbulkan luka. Namun, di tengah keheningan itu, ia belajar sesuatu yang penting, bahwa hidup bukan tentang membalas dendam atau mencari pengakuan, tetapi tentang kemampuan untuk berdamai dengan diri sendiri dan menghadapi kenyataan dengan keberanian. Setiap lagu yang ia ciptakan kini membawa nuansa refleksi,
seolah berbisik kepada dunia dan kepada dirinya sendiri bahwa kebahagiaan dan kedamaian harus dicari dari dalam. Keluarga menjadi saksi bisu perjalanan itu. Anak-anak, meski masih muda, belajar tentang ketahanan, kejujuran, dan kompleksitas manusia. Mereka melihat, kadang tanpa sepatah kata pun, bagaimana ayah mereka menghadapi dunia yang tidak selalu adil, bagaimana luka dan kesalahan membentuk karakter, dan bagaimana keberanian untuk melangkah maju adalah jawaban bagi ketidakpastian hidup. Dalam tatapan mereka, ada campuran rasa penasaran, empati, dan perlahan-lahan pemahaman bahwa hidup tidak selalu sederhana. Di saat-saat hening, ketika panggung dan sorak-sorai menghilang, tersisa pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Akankah persahabatan lama itu pernah bisa diperbaiki? Akankah rahasia yang tersimpan lama bisa membawa penyembuhan atau justru menambah luka? Siapakah pemenang dalam pertarungan batin yang berlangsung seumur hidup ini? Semua itu masih menggantung, seperti nada yang tidak pernah selesai di lagu yang indah namun pahit. Monsieur Nasir dalam kesendiriannya menyadari bahwa hidup adalah serangkaian pilihan, antara membuka hati atau menutupnya, antara membiarkan luka membusuk atau belajar dari rasa sakit, antara terus berharap atau menerima kenyataan. Dan mungkin jawaban yang sebenarnya bukanlah siapa yang menang atau kalah, tetapi sejauh mana seseorang mampu berdamai dengan dirinya sendiri. Pengampunan, meskipun sulit, adalah hadiah terbesar yang bisa diberikan kepada hati sendiri. Begitu juga dengan Ramli Sarip. Ia berjalan di atas jalan yang kadang sunyi, membawa kenangan dan penyesalan, namun juga harapan. Ia belajar bahwa waktu adalah guru terbaik, bahwa setiap langkah, sekecil apapun, membawa makna. Setiap keputusan yang dibuat, setiap kata yang diucapkan, memiliki kekuatan untuk menyembuhkan atau melukai. Dan dalam ketidakpastian itu, tersimpan keindahan yang tak ternilai, kemampuan untuk tetap berdiri, walaupun dunia penuh dengan keraguan dan penghakiman. Chow Chu-yen, mereka, Monsieur Nasir dan Ramli Sarip, tidak akan pernah berakhir begitu saja. Ia terus ditulis setiap hari, melalui lagu, melalui tatapan, melalui kesunyian, dan sorak-sorai yang silih berganti. Tidak ada jawaban yang pasti, tidak ada akhir yang definitif. Hanya ada perjalanan yang terus berlangsung, penuh pertanyaan, refleksi, dan pencarian makna. Dan dalam perjalanan itu tersimpan sebuah pesan, bahwa hidup bukan tentang kemenangan yang terlihat, tetapi tentang keberanian menghadapi diri sendiri, tentang ketabahan dalam menghadapi luka, dan tentang kemampuan untuk menemukan cahaya di tengah bayangan. Mungkin suatu hari nanti pengampunan itu akan datang. Mungkin rahasia yang tersimpan lama akan diungkapkan dengan cara yang membawa kedamaian. Atau mungkin jawaban itu hanya akan ditemukan dalam hati mereka sendiri, dalam keheningan yang hanya bisa dirasakan, bukan dilihat. Dan ketika semua lampu panggung padam, ketika tepukan berhenti, tersisa satu hal yang pasti. Hidup terus berjalan, cerita terus ditulis, dan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab akan terus menggantung, meninggalkan ruang bagi setiap hati untuk merenung, untuk belajar, dan untuk menerima kenyataan dengan lembut, namun penuh keberanian. Dalam kegelapan yang lembut itu, mungkin ada harapan. Harapan bahwa meskipun kesalahan dan pengkhianatan telah meninggalkan jejak, setiap langkah berikutnya tetap memiliki arti. Bahwa meskipun dunia menilai dan menghakimi, setiap individu berhak untuk menulis kisahnya sendiri. Bahwa di antara cahaya dan bayangan, di antara tawa dan air mata, tersimpan keberanian untuk tetap berdiri, tetap berharap, dan tetap percaya bahwa suatu hari, meskipun tidak pasti kapan, kedamaian akan hadir. Bukan dari orang lain, tetapi dari hati sendiri. Dan di sanalah kisah itu tetap hidup, terus berlanjut. Tidak lengkap,
dan terbuka bagi setiap orang untuk menafsirkannya. Waktu sendirilah yang akan memberi jawaban, dan dalam setiap detik yang berlalu, M. Nasir dan Ramli Sarip tetap berjalan, terus menulis, terus bernyanyi, dan terus mencari jawaban yang mungkin hanya bisa ditemukan di kedalaman hati mereka masing-masing.